Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan begitu banyak ya nikmatnya kepada kita, hingga pada saat kali ini kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, itu pelajaran bahasa Arab. Bagaimana kita bisa menilai pelajaran berharga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu bahwasanya ini bisa kita bisa kita lihat nilainya ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Misalkan apa? Misalkan ya, ketika kita mendapatkan sebuah barang temuan yang itu bermanfaat bagi kita, apakah itu harta karun berupa emas ataukah temuan yang lainnya yang berharga bagi kita, maka kita akan merasa senang dan bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, di sini dengan ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, tentu kalau kita bisa mendapatkan ilmu ini adalah jauh lebih berharga daripada sekedar uang ataukah emas. Karena apa? Karena dengan ilmu ini kita bisa ya memahami atau bisa menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu adalah sebuah kenikmatan yang terbesar, bahwasanya ketika kita bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bahasa yang Allah gunakan, yaitu bahasa Arab ini. Maka tentu untuk itu para pemirsa ya, marilah kita ya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya kemudahan di dalam mempelajari ilmu yang sangat berharga ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah pemirsa, mari kita lanjutkan apa yang kita pelajari masih dari kitab Durusulullah ala Rabbiyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. V. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah ya, pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab jilid kedua, pelajaran kedua sampai kepada latihan yang kedua. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan melanjutkan latihan yang ketiga dari pelajaran kedua jilid kedua. Nah, baik, silakan dibuka bukunya halaman ke-14 ya. Bagi yang sudah punya buku, yang belum punya buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baik, kita baca latihan yang ketiga. Perintah dari mu'alif adalah ta'ammal mayali, renungkan yang berikut ini. Coba kita lihat di sana. Nah, ya, yang pertama kita mendapati ada kalimat hamidun talibun. Hamidun laisa bi talibin. Ya, artinya yang pertama hamidun talibun. Hamid seorang mahasiswa. Hamidun ya bukanlah seorang mahasiswa. Atau bisa dikatakan Hamid sungguh dia bukan seorang mahasiswa. Nah, kalau kita perhatikan di sini para pemirsa ya, kita mendapati ada kata laisa. Kata laisa di sini di dalam bahasa Arab dia berfungsi sebagai untuk menafikan atau ya istilahnya menganulir atau mengoreksi kalimat sebelumnya. Kalau sebelum ini dikatakan hamidun talibun, hamid ya seorang mahasiswa. Maka dengan tambahan laisa maka dia membatalkan atau istilahnya menganulir kalimat tersebut dengan dikatakan hamidun laisa bi talibin. Yaitu hamid ya sungguh dia bukan seorang mahasiswa. Nah, kata laisa ini ya sebenarnya dalam bahasa Arab ya, kata laisa ini termasuk di antara saudaranya kana ya. Kalau pada pelajaran pertama yang lalu kita mengenal ada inna dan saudaranya. Di antaranya seperti kemarin kita mengenal apa? La'alla, yaitu termasuk dari saudaranya inna ya, saudaranya inna. Nah, sekarang di pelajaran kedua ini kita mengenal kata laisa. Ya, laisa ini dia ternyata sama saudaranya kana.
Nah, kalau kemarin pada pelajaran 1 kita mengenal inna, itu dia apa perannya, yaitu menasabkan mubtada'nya, menasabkan mubtada' dan merofakkan khobar. Adapun kalau laisa atau dengan kana dan saudaranya itu dia sebaliknya, yaitu apa? Dia merofakkan mubtada dan menasabkan khobarnya. Sehingga aslinya kalau misalkan ditambahkan laisa saja ya, maka bisa kalimat ini hamidun tolibun dia berubah menjadi laisa hamidun toliban. Nah, karena tolib sebagai khobarnya di sana menjadi mansub. Itu bentuk pertama dari penulisan kata laisa. Jadi laisa hamidun toliban. Nah, seperti itu. Nah, akan tapi di sini di dalam kalimat ini digunakan bentuk kedua dari penulisan laisa, yaitu ditambahkan dengan huruf bi. Jadi hamidun laisa bi tolibin. Nah, penambahan kata bi ini sebagai bentuk takkid ya, sebagai bentuk penekanan yang dalam bahasa kita ya sungguh atau benar-benar ya. Ya, sebagai menegaskan bahwasanya kalimat sebelum itu benar-benar salah gitu ya. Sehingga ketika dikatakan hamidun tolibun, hamid seorang mahasiswa, disampaikan di sini hamidun laisa bitolibin. Hamid itu benar-benar bukan seorang mahasiswa. Jadi laisa bitolibin, tidak sekedar laisa hamidun toliban. Kalau itu hanya datar saja, tapi dengan adanya bi di sini ini menekankan bahwasanya makna dari kalimat ini benar-benar salah, sehingga difahami hamidun laisa bitolibin. Nah, baik. Nah, itu pemahaman yang bisa kita ambil dari penjelasan mengapa ada laisa bi di sini. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan dengan kalimat yang kedua. At-tullabu sigharun. Ya, para mahasiswa itu adalah kecil-kecil ya. Nah, kemudian ditambah dengan kata laisa menjadi at-tullabu laisu bi sigharin. Ya, para mahasiswa itu mereka benar-benar bukan ya, sungguh mereka bukan orang-orang yang kecil atau anak-anak kecil. Nah, baik, perhatikan para pemirsa sekalian ini Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya kata laisa atau bukannya berubah menjadi laisu. Pada tadi yang baris pertama dia laisa, hamidun laisa. Kenapa sekarang at-tullabu laisu? Nah, mengapa demikian para pemirsa? Baik. Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena di sini coba perhatikan ya, bahwasanya kata laisu di situ dia mubtadanya, lihat mubtadanya. Kalau hamidun itu mubtada, sebagai mubtada dia apa? Laki-laki. Ya, betul. Kemudian berapa jumlahnya? 1. Ya, laki-laki tunggal. Nah, perhatikan dengan at-tullab. At-tullab itu apa dia? Kalau yang tadi yang pertama ya hamidun itu laki-laki 1. Nah, kalau dia dijadikan domir berarti dia menempati domir orang ketiga tunggal. Apa dalam bahasa Arab domirnya? Yaitu huwa. Namanya huwa. Nah, sekarang kalau at-tullabu itu apa bentuknya? Dia adalah jamak ya, banyak, para mahasiswa. Jadi ini bentuknya jamak. Jenisnya yaitu laki-laki ya, para mahasiswa at-tullabu. Nah, ketika ini bentuk jamak ya, jamak kemudian laki-laki ketiga, maka ini domirnya apa kata gantinya? Yaitu hum ya, hum. Nah, ketika mendapati apa namanya pelaku yang ini jamak laki-laki, maka laisanya juga berubah. Dari laisa kalau itu menjadi 1, kalau laisu itu untuk banyak, mereka ya, untuk mereka laisu. Jadi hum laisu, nah itu. Jadi at-tullabu itu juga banyak, maka menjadi laisu. Ya, laisu bi sigharin, bukanlah ya, mereka benar-benar bukanlah anak-anak kecil. Faham ya perubahannya di sini mengapa laisa dan laisu? Ya, dilihat kepada mubtada'nya ya, mubtada'nya yaitu kalau laisa itu untuk 1 laki-laki ya, laki-laki tunggal orang ketiga.
Nah, adapun kalau at-tulabu itu orang ketiga banyak ya, laki-laki. Ya, maka di sana kalau dominan dikatakan hum, sehingga laisanya berubah menjadi laisu. Jadi hum laisu atau at-tulabu laisu bi sighorin. Baik, sekarang kita perhatikan kalimat yang ketiga. Aminatu tobibatun. Aminah ya seorang dokter perempuan. Maka dengan penafian atau peniadaan itu dia kalimatnya menjadi apa? Aminatu ya laisat bi tobibatin. Aminah dia bukanlah ya benar-benar bukan seorang dokter wanita. Nah, perhatikan di sini kata laisanya berubah lagi. Ya, dari tadi pertama laisa, kemudian laisu, sekarang menjadi laisat. Apa perbedaannya? Ya karena di sini kembali kepada mubtada'nya. Mubtada'nya di sana ada aminatu. Aminatu ini laki-laki atau perempuan? Ya, dia perempuan. Banyak atau satu? Ya satu, itu tunggal. Ya, dia orang ketiga, ya orang ketiga, bukan orang pertama. Nah, maka kemudian ketika mendapati orang ketiga tunggal, ya perempuan, ya maka domirnya itu apa? Domirnya adalah hiya. Kata gantinya adalah hiya. Nah, ketika kata laisa dipasangkan dengan hiya atau domir ini ya, apa orang ketiga tunggal perempuan, maka laisanya berubah menjadi laisat, ditambahkan tak maftuhah di belakang, tak anis di belakang. Sehingga dibaca aminatu laisat bi tobibatin atau hiya laisat bi tobibatin. Nah, fahamnya di sini mengapa sekarang berubah menjadi laisat. Setelah pertama dari laisa, kemudian laisu, sekarang menjadi laisat. Baik. Nah, yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat ya, yang keempat. Al-fatayatu mutazawwijatun. Ya, para pemudi itu, ya, para remaja putri itu, ya, al-fatayat, ya, para pemudi itu atau para remaja putri itu mutazawwijatun sudah pada menikah. Maka ini kalau dinafikan ya ditiadakan kalimat ini maka dia berubah menjadi al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Para remaja putri itu ya mereka benar-benar belum, ya mereka benar-benar bukan orang yang sudah menikah. Ya, sungguh mereka bukan orang yang sudah menikah. Jadi, nah di sini penafiannya dengan laisanya berubah menjadi lasna, ya lasna. Nah, lasna ini terpengaruh dari apa? Dari domirnya. Dari mana? Al-fatayat, ya domirnya adalah fatayat. Para remaja putri itu. Lasna, mereka bukanlah ya bi mutazawijat, benar. Bukanlah apa namanya? Para wanita yang benar-benar bukan para wanita yang sudah menikah. Nah, sehingga kalau al-fatayat itu banyak ya, berarti dia banyak, para perempuan banyak dan orang ketiga. Maka di situ domirnya atau kata gantinya apa? Yaitu hunna. Sehingga ketika dipasangkan hunna lasna, ya mereka para wanita itu bukanlah ya bi mutazawijatin, yaitu bukanlah benar-benar bukan orang yang sudah menikah. Baik, para pemirsa, kita tambahkan satu lagi ya dari apa yang kita baca. Nah, sekarang di sana kita lihat yang baris kelima, anta kabirun, kamu ya orang besar. Kemudian dinafikan dengan laisa menjadi anta lasta bikabirin. Kamu benar-benar bukan orang yang besar. Sungguh kamu bukan orang yang besar. Nah, perhatikan pemirsa di sana ada berubah lagi ya. Laisanya berubah menjadi lasta. Nah,
Coba perhatikan di situ untuk kalimat yang di sebelah kiri, anta ada di dalam kurung, ya ada di dalam kurung. Nah, kemudian lasta bi kabirin. Nah, di sini bisa kita pahami bahwasanya penulisan kata anta ini hanya sebagai penegas atau penjelas saja. Karena apa? Karena kalau kita sudah membaca lasta, ya lasta itu adalah bentuk pasangan dengan anta. Sehingga tanpa ditulis pun seharusnya kita sudah paham dengan lasta bi kabirin. Sungguh kamu benar-benar bukan orang yang besar. Ya, karena dengan apa kita tahunya itu kalau kamu, ya karena di sana lasta itu domirnya adalah anta. Enggak, anta lasta bikabirin ini hanya penekanan dari kata lasta antanya itu, sehingga dikasih tanda kurung di situ, boleh ditulis boleh tidak. Penulisannya itu hanya untuk penekanan. Adapun kalau tanpa ditulis lasta pun sudah bisa difahami bahwasanya itu domirnya adalah anta. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perubahan-perubahan yang sudah kita pelajari ya, dari laisa, laisu, laisat, lasna dan lasta. Nah, kalau laisa itu untuk domir apa? Huwa ya, huwa laisa. Adapun laisu itu hum ya, hum laisu. Kemudian aminatu itu hiya ya, hiya laisat. Kemudian al-fatayatu itu hunna menjadi lasna, hunna lasna. Dan yang terakhir tadi kita pelajari yaitu anta yang menjadi lasta. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya perubahan dari bentuk laisa ini dipengaruhi oleh mubtada atau dhamir yang menjadi permulaan dari kalimat-kalimat yang dijelaskan dengan kata laisa ini. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat ya untuk saya dan juga untuk para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini meskipun sedikit demi sedikit ya menambah pemahaman, kemudian juga menambah ilmu dan menambah keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Baiklah pemirsa, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Dengan apa yang kita pelajari ini, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya untuk masih melanjutkan latihan dari ketiga pelajaran kedua jilid kedua ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.